Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di channel Bruni Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita memasuki tema 4, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Dalam tema ini kita akan menelaah keberagaman ekonomi, sosial, budaya masyarakat, menggali isi teks eksplanasi, kemudian bagaimana cara menghemat energi listrik, membahas tentang globalisasi dan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN, serta memahami dan membuat reklame. Namun sebelum kita mengawalinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa sahabat, biasakan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Oh iya, jaga jarak dan gunakan masker ya jika bepergian. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan untuk menghindari dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, yuk kita simak pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Dengan melalui diskusi dan mencari informasi, kalian mampu menjelaskan dan menyajikan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Kedua, dengan membaca teks eksplanasi, kalian akan mampu menyebutkan dan menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Ketiga, setelah mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, kalian mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dan mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Yuk, kita simak selanjutnya. Zaman modern saat ini semua serba mudah. Kita bisa belanja dari luar negeri, tahu kabar berita dari mancanegara, dan komunikasi dengan saudara di luar kota. Ya, itu semua karena teknologi. Teknologi yang mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadar nggak sih kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Bisa dibilang, globalisasi itu identik dengan global village, di mana batas antar negara menjadi pudar karena adanya teknologi dan informasi. Kok bisa pudar ya? Karena setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal pesiar, atau menggunakan kereta api. Selain dari itu, interaksi dan komunikasi lintas negara sekarang gampang diakses melalui koneksi internet. Globalisasi itu tidak terjadi secara otomatis loh, tapi ada juga loh faktor penyebabnya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dengan IPTEK, akses informasi dan transportasi dapat dijangkau dengan cepat dan mudah. Dunia serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Selain dari itu, dengan adanya pasar bebas, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Kita mudah belanja barang dari luar negeri hanya dengan menggunakan gadget. Faktor lainnya adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Fenomena migrasi menjadikan warga lokal bumi semakin terbiasa dengan adanya budaya asing yang baru. Transparansi pers juga menjadi faktor pendorong terjadinya globalisasi. Kabar berita dari berbagai daerah saat ini gampang kan kita saksikan. Pers menjadi media penghubung informasi kepada masyarakat dunia. Globalisasi tidak terhindarkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Lalu, bagaimana dampak globalisasi itu? Di sektor ekonomi, transaksi ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien melalui e-commerce atau perdagangan elektronik. Akan tetapi menjadi masalah jika produk lokal tidak siap bersaing. Pasar tradisional ditinggalkan yang akhirnya menyebabkan pengangguran bertambah, kemudian mengakibatkan kesenjangan meningkat di masyarakat. Nah, itulah tantangan yang harus dihadapi. Sedangkan dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi semakin modern. Segala kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah melalui teknologi. Akan tetapi menjadi masalah jika masyarakat tidak mau memfilter budaya asing, menelan mentah-mentah dalam budaya luar negeri yang kadang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan degradasi budaya, dekadensi moral, dan munculnya paham radikalisme. Bagaimanapun sebagai warga Indonesia, budaya lokal harus dilestarikan.
Jadi kesimpulannya adalah globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin terelakkan, tapi kita, warga Indonesia, wajib melestarikan budaya. Amatilah berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu atau temanmu dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Lengkapilah tabel di atas berdasarkan peta dunia berikut. Produk tersebut antara lain batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti hamburger atau pizza dan berbagai macam yang lainnya ya yang bisa kita temui. Kemudian jam tangan Rolex dari negara lain, handphone juga dari negara lain bisa kita temui, dan bahkan produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri. Misalkan batik. Batik ini sudah dikenakan oleh artis Korea, artis Amerika, ya. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang ini mudah ditemui di negara lain. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Menteri Luar Negeri Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam, di Hotel Nusa Indah Bali diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia, mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. Each for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo, sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita tersebut. 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? 3. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Diskusikan pertanyaan tersebut bersama teman kalian dan tuliskan jawabannya. Sahabat, pernahkah ketika kalian sedang belajar tiba-tiba mati lampu? Kejadian mati lampu dikarenakan tidak adanya energi listrik. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana proses menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kebutuhan manusia di era globalisasi kian hari semakin meningkat. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi perubahan teknologi. Kemajuan teknologi karena adanya penemuan-penemuan. Namun, sebagian besar penemuan-penemuan tersebut membutuhkan energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air atau yang dikenal dengan PLTA. PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari aliran air terjun, aliran sungai yang deras, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus yang tujuannya untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Sahabat, perhatikan skema kerja dari PLTA berikut. 1. Aliran air sungai atau air terjun atau waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Perubahan yang terjadi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Kedua, gerakan kincir pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian membangkitkan listrik. Kecepatan turbin berputar disesuaikan dengan kecepatan aliran air
Semakin cepat aliran air, maka turbin berputar akan lebih cepat sehingga energi listrik yang dihasilkan pun juga semakin besar. 3. Terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Sahabat, dalam ruang lingkup yang lebih kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri. Pembangkit listrik tersebut memiliki prinsip seperti PLTA dan hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik keluarga sekitarnya saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutar kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Untuk lebih memahami proses penyaluran energi listrik, mari perhatikan skema penyaluran energi listrik berikut ini. 1. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. 2. Energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan yang cukup tinggi. 3. Energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. 4. Energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. 5. Energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. Yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Sahabat Rooney Education, terkadang dalam menyalurkan energi listrik mengalami gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan terputusnya penyaluran listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Hal ini tentu akan mengganggu aktivitas dalam pabrik perkantoran dan rumah-rumah. Penyebab terganggunya proses penyaluran listrik dapat disebabkan oleh peristiwa alam seperti tersambar petir atau gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat yang berhubungan dengan penyaluran listrik. Oleh karena itu, antisipasi yang dilakukan oleh tempat-tempat yang membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar biasanya dilengkapi dengan pembangkit listrik cadangan yang dikhususkan untuk kebutuhan tempat tersebut. Tugas mandiri. Carilah informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kamu bisa mencari informasi tersebut di berbagai media seperti surat kabar, majalah, atau artikel-artikel berita di media elektronik. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi bisa kalian tuliskan informasinya dalam diagram berikut ini. Seperti bentuk kerjasamanya di bidang sosial, bisa kalian isikan tentang pembangunan sosial yang meliputi perluasan kesempatan kerja, pembayaran upah, ya, atau membantu kepada kaum wanita dan pemuda untuk usaha pembangunan, mengulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dan sebagainya, termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan. Kemudian di bidang budaya, yaitu kerjasama kepemudaan ASEAN. Banyak sekali ya, bisa kalian cari informasi tersebut. Kemudian yaitu peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Antara lain, seperti mengirimkan bantuan kemanusiaan. Kemudian Indonesia pernah mengirimkan perwakilannya dalam ajang 2N Asian Foundation Model. Atau Indonesia juga pernah aktif melakukan berbagai upaya menanggulangi kebakaran hutan dan banyak sekali yang lainnya. Kemudian di bidang budaya, kita pernah menjadi sponsor ya kegiatan pertukaran pelajar. Oke sahabat, silakan cari informasi yang lainnya yang nantinya bisa kalian tuliskan pada diagram ini. Tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi. Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Sahabat, selanjutnya kalian diharapkan untuk membaca teks di bawah ini, yaitu teks menghasilkan energi listrik.
Silakan kalian baca, kalian pahami, ya. Nanti setelah kalian baca dengan teliti, tuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya pada diagram berikut. Ya, paragraf 1 nanti di sini memuat topik masalah. Kemudian di paragraf 2 adalah berupa penjelasannya, dan paragraf yang ketiga nanti adalah berupa kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Silakan kalian pahami dulu, baca dengan teliti, baru tuliskan informasi penting pada diagram teks eksplanasi. Selanjutnya, setelah kalian melihat tayangan tentang bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air, kalian telah pastinya memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro, yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitarnya. Cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya atau pada video yang sudah ditayangkan, yaitu tentang skema proses pembangkit listrik tenaga air. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro dan kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Silakan ditulis bagaimana cara kerja energi listrik mikrohidro ini, ya. Kemudian tulisan kalian diserahkan kepada Bapak, Ibu guru di sekolah masing-masing. Ya. Ayo kita renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Jelaskan. Bagian mana yang belum kamu pahami? Jelaskan juga. Apa manfaat pembelajaran ini bagi kehidupanmu? Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Pelajaran berharga apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Kerjasama dengan orang tua. Amatilah benda-benda yang ada di sekitarmu, pakaian, barang elektronik, perawatan rumah tangga, dan kendaraan. Apakah kamu menemukan produk-produk yang berasal dari lintas negara? Catat temuanmu pada tabel seperti ini, yaitu berupa nomor, nama bendanya, asal negaranya, penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, dan pengaruh produk tersebut terhadap kehidupan suatu negara. Buatlah kesimpulan berdasarkan temuanmu itu sehubungan dengan globalisasi. Diskusikan temuanmu itu dengan orang tuamu.